Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Afiatul Mukhafifah, mahasiswi Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengenai kemunduran peradaban Islam di dunia. Biasanya, materi ini diajarkan pada jenjang SMA maupun sederajatnya untuk kelas 12. Jika diamati dari sisi waktu, perjuangan, dan peradaban, umat Islam mengalami beberapa fase pasang dan surut, di mana sejarawan membagi periode sejarah Islam ke dalam 5 fase, yaitu yang pertama, fase kemajuan Islam, yang kedua, fase disintegrasi, yang ketiga, fase kemunduran, yang keempat, fase 3 kerajaan besar, dan yang kelima, fase kebangkitan Islam. Kemudian, kelima fase ini dihimpun oleh Harun Nasution ke dalam 3 periode. Periode yang pertama dinamakan periode klasik, mulai dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Dalam periode klasik ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dikenal dengan masa kejayaan Islam, karena terjadi ekspansi dan integrasi atau penyatuan wilayah. Masa kejayaan ini terjadi di awal-awal periode klasik, yakni tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik, yakni pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi, merupakan masa disintegrasi atau fase di mana umat Islam mulai pecah belah karena masalah-masalah politik kerajaan. Periode yang kedua yakni periode pertengahan. Periode pertengahan ini dikenal sebagai masa kemunduran peradaban Islam di dunia, meskipun di pertengahan periode ini terdapat kemajuan Islam. Pada periode pertengahan bagian pertama, yakni pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, terjadi kemunduran dalam peradaban Islam di dunia. Berikutnya, tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yakni pada masa awal 3 kerajaan besar. Ada yang tahu 3 kerajaan besar itu apa saja? Yang pertama yakni Turki Utsmani, yang kedua kerajaan Syafawi di Persia, dan ketiga adalah kerajaan Mughal di India. Setelah ketiga kerajaan besar ini runtuh, terjadilah kemunduran dalam peradaban Islam dunia lagi pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian timbul kesadaran kembali pada diri para tokoh Islam untuk bangkit dari keterpurukan, yakni tahun 1800-an hingga sekarang, di mana dikenal dengan periode modern atau gerakan modernisasi dalam Islam. Kemunduran peradaban Islam di dunia dibagi menjadi 2, yakni masa kemunduran pertama pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi, dan masa kemunduran kedua pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Kalian bisa perhatikan tabel berikut ini ya. Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam pertama maupun kedua tidak jauh berbeda, di mana masa kemunduran pertama disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Adanya disintegrasi, yakni kekuatan politik dinasti Abbasiyah mulai menurun. Kedua, serangan luar, yakni perang salib dan penyerbuan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil membumi hanguskan Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Serangan Mongol ke Baghdad tidak tanggung-tanggung. Di bawah pimpinan Hulagu Khan, mereka membunuh dan membantai para ulama, membakar perpustakaan, menghancurkan lembaga-lembaga pendidikan, serta mencuri buku-buku dan kitab-kitab keilmuan Islam, kemudian dikembangkan di negaranya. Faktor penyebab yang ketiga yakni pintu ijtihad tertutup di kalangan umat Islam.
Alasan yang keempat adalah perselisihan antara Arab, Persia, dan Turki. Kelima, yakni sentimen mazhabiyah atau perbedaan mazhab yang terlalu fanatik. Faktor yang keenam adalah adanya dekadensi moral yang tidak terkendali. Ketujuh, krisis ekonomi. Kedelapan, adanya konflik antar kerajaan Islam karena setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagukan yang beragama Shamanism, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Wilayahnya terpecah belah dalam kerajaan kecil yang tidak bisa bersatu dan saling memperangi. Alasan yang kesembilan, yakni peradaban Islam mulai tertutup terhadap perubahan. Dan alasan yang terakhir yakni sistem khilafah sudah tidak diterapkan lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masa kemunduran pertama ini umat Islam bukan saja mengalami kehancuran dalam bidang politik dan daulah Islamiyah, melainkan juga kehancuran dalam bidang kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengenai masa kemunduran kedua pada tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Masa ini ditenggarai dengan runtuhnya 3 kerajaan besar yang telah saya sebutkan di awal tadi, yakni yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani yang berada di Turki, yang kedua kerajaan Syafawi di Persia, dan yang ketiga adalah kerajaan Mughal di India. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena pertama, timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai dengan sikap bermewah-mewah. Yang kedua, tindakan korupsi oleh pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, dekadensi moral. Sering terjadinya konflik intern dalam perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang kelima adalah terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, ilmu pengetahuan, maupun moral. Sehingga dapat disimpulkan masa kemunduran dua ini merupakan kehancuran suatu peradaban yang disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moralnya. Dari penjelasan serta tabel yang telah saya sajikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kemunduran peradaban Islam di dunia, baik masa pertama maupun masa kedua, memiliki faktor-faktor penyebab yang tidak jauh berbeda, di mana inti dari kemunduran suatu peradaban yakni hancur dan rusaknya sumber daya manusia, di mana manusia tersebut terlena dengan mewahnya kehidupan di dunia. Mereka haus akan kekuasaan, tetapi tidak memiliki integritas yang baik untuk memimpin suatu peradaban. Sehingga hal yang terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban kemunduran umat Islam, yakni agar mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban umat Islam tidak kita lakukan pada sekarang. Cukup sekian pembahasan materi mengenai kemunduran peradaban Islam di dunia yang dapat saya sajikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.